Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Boy in the Striped Pajamas. Cerita bermula oleh seorang anak kecil bernama Bruno yang hidup pada zaman kekuasaan Nazi Jerman. Bruno sangat asik bermain dengan teman-temannya di sekolah, yang pada akhirnya harus pindah karena ayahnya adalah seorang perwira yang mendapat tugas di sebuah wilayah tertentu. Ayahnya bernama Ralph. Tibalah Bruno dan sekeluarganya di rumah dekat hutan, yang ternyata juga dekat dengan kamp penjara Yahudi. Sejak pindah ke rumah yang baru, kehidupan Bruno menjadi sangat membosankan, hingga akhirnya Bruno penasaran pada belakang rumah yang terdapat kebun. Bruno menuju tempat tersebut, namun ibunya Bruno, Elsa, melarangnya karena di kebun ada seorang pembantu Yahudi. Pembantu tersebut bernama Pavel. Bruno ingin membuat sebuah bandulan dengan ban, namun anak buah ayahnya, Kotler, sangat kasar memperlakukan Yahudi. Bruno yang masih kecil tidak tahu apa-apa, bingung. Setelah berhasil membuat bandulan dengan dibantu pembantu Yahudi tersebut, tiba-tiba Bruno jatuh dan pembantu Yahudi mengobati luka Bruno. Ibunya menatap sinis dan sangat susah untuk bilang terima kasih. Thank you. You! Move! How about this one? Keesokan harinya datanglah seorang guru, Liz, yang mengajar Bruno dan Gretel. Gretel adalah kakak Bruno. Bruno yang sangat bosan belajar hingga akhirnya pergi ke hutan dan menemukan kamp penjara Yahudi. Bruno bertemu anak Yahudi yang sedang beristirahat. Anak ini bernama Smul. I read newspapers. Melihat ibunya pergi ke pasar, Bruno langsung menemui kembali anak Yahudi tersebut. Singkat cerita, ibunya pulang dan untungnya Bruno sudah kembali ke ayunan. Gretel yang sudah didoktrin tentang Yahudi, namun Bruno tidak mengerti dan membantah. And
then Yes, Bruno. beberapa roti untuk Smul. Bruno mengajaknya bermain bola, namun Smul menolaknya karena berbahaya. Peluit berbunyi dan Smul segera kembali ke camp. Elsa mencium bau yang sangat menyengat dan Kotler keceplosan bahwa bau itu berasal dari tubuh yang dibakar. Mengetahui kenyataan tugas Ralph, Elsa marah dan bertengkar karena ini terlalu kejam. Ralph dan Elsa saling adu bacot. Setelah mereka selesai berbacot-bacot ria, mereka makan sekeluarga. Pavel yang tak sengaja menumpahkan anggur lalu dipukuli Kotler dengan sangat beringas. Bruno sangat bingung mengapa orang-orang sangat kasar Keesokan harinya, Smul mendapat tugas untuk membersihkan piring-piring di rumah Bruno. Melihat Smul yang sangat lapar, Bruno memberikan sepotong roti, namun Kotler melihatnya dan memarahi Bruno dan Smul. Bruno secara sembunyi-sembunyi melihat ayahnya dan tentara lainnya meninjau film propaganda tentang kondisi camp. Dengan mereka seharusnya bisa bermain game, menghadiri konser. Bruno yang mengira itu nyata langsung memeluk ayahnya. Bruno mencoba meminta maaf kepada Smul, namun dia tidak muncul di pagar selama beberapa hari. Bruno terus kembali ke pagar dan akhirnya Smul muncul kembali dengan mata lebam. Bruno meminta maaf dan Smul memaafkannya, memulai kembali persahabatan mereka. Which was his duty. Which was his bad luck. In actual fact, Gretel, he was that one there to there. Di Berlin, ibu Ralph, Natalie yang tidak setuju dengan rezim Nazi, dibunuh oleh serangan bom sekutu. Ralph memberitahu Bruno bahwa ibu mereka membawa mereka untuk tinggal bersama keluarga di tempat yang lebih aman. Aunt Lottes in Heidelberg, for example. I suppose the real question is if the opportunity. Bruno mengunjungi Smul sebelum dia pergi dan mengetahui bahwa ayah Smul telah menghilang setelah dipindahkan ke geng kerja yang berbeda. Bruno memutuskan untuk membantu Smul mencari ayahnya. Smul memberi pakaian bergaris dan topi untuk menutup kepala Bruno yang tidak dicukur, dan Bruno menggali di bawah pagar untuk bergabung dengan Smul. Gretel dan Elsa mengetahui hilangnya Bruno dan menyerbu ke pertemuan Ralph untuk memperingatkannya. Ralph dan anak buahnya melakukan pencarian di Elsa dan Gretel. Seekor anjing melacak bau Bruno ke pakaiannya yang dibuang dan Ralph memasuki camp. Sementara itu, Bruno dan Smul disuruh melepas pakaian mereka sebagai persiapan untuk mandi. Mereka dikirim ke kamar gas.
Lampu padam dan mereka pun panik sambil menggedor-gedor pintu. Pelet dituangkan dari lubang atas. Melihat ada penyerangan gas dan menyadari apa, Ralph meneriakkan nama putranya dengan putus asa. Di pagar, Elsa dan Gretel menangis dan jatuh berlutut. Setelah kejadian itu, di luar pintu kamar gas ada pakaian tahanan, menyiratkan bahwa mereka semua, termasuk Bruno dan Smult, telah mati.